Wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rizky, usiaku 17 tahun, dan aku seseorang yang tampan dan penurut. Aku bersekolah di suatu sekolah menengah atas di Jakarta. Kehidupanku sangatlah baik dari segi ekonomi. Karena aku dapat memiliki segalanya. Apapun yang aku mau, aku tinggal di Jakarta bersama keluargaku. Papaku sebagai pebisnis di Kaltim dan mamaku seorang pebisnis ternama juga. Nama papaku Bram dan nama mamaku Suci. Mamaku usianya masih muda sekitar 32 tahun. Dulu mamaku dan papa menikah di usia muda, makanya mamaku masih muda dan cantik. Meskipun mama berhijab, tapi setiap mama pergi keluar rumah atau berbelanja ke mall, mama selalu memakai pakaian layaknya ABG. Dan setiap aku mengantar mama berbelanja, seringkali orang-orang melihat mamaku dengan mata yang tajam karena pakaian mama itu. Di saat papaku kembali bertugas di Kaltim, kemanapun mama pergi selalu bersamaku, karena aku anak satu-satunya dari mereka. Jadi mama selalu meminta aku yang mengantar kemanapun mama pergi. Tak jarang setiap aku bersama mama ke mall, orang lain menyangka bahwa mamaku dikira pacarku. Karena kebersamaanku dengan mama yang terlalu dekat seperti ini. Terkadang aku ingin memiliki pacar yang mirip mama, yang baik, cantik, dan pengertian. Papaku beruntung sekali dapat menikahi mama. Yang ku ketahui lebih dalam, jika mamaku memiliki keinginan, maka harus segera terpenuhi, tak mau ditunda-tunda lagi. Suatu hari, aku dan mama pergi ke mall untuk berbelanja kosmetik dan baju. Mamaku yang selalu berpakaian seperti ABG membuat orang-orang melihat mama, termasuk aku yang selalu geram dengannya. Mama memang beda sekali, meskipun mama adalah ibu kandungku, kadang mama adalah wanita yang bisa jadi teman curhatku. Setelah aku mengantar mama berbelanja, mama mengajakku ke pantai tempat bisnisnya untuk mengambil berkas dan data yang ketinggalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat. Saat itu aku dan mama pergi pulang, karena papa pulang dari Kalimantan. Dan aku pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mama langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan beristirahat sambil menunggu papa yang dalam perjalanan pulang. Sesaat ketika pikiran kalutku timbul, kebetulan mama memanggilku dari dalam kamar mandi. "Ki, tolong ambilkan handuk mama di dalam lemari mama." Suara mama dalam kamar mandi. "Iya ma, akan aku ambilkan, tunggu sebentar." Aku pun bergegas mengambil handuk dalam lemari mama. Dan ketika aku membuka lemari mama, aku melihat ada sebungkus barang yang tergeletak di atas baju tidurnya. Aku pun melihat dan mengambil barang tersebut. Saat kulihat ternyata ini, dalam batinku menerka-nerka karena aku terlalu lama melihat dan mengeceknya. Mama pun kembali memanggilku. Wah, ternyata mama menyimpan barang aneh seperti ini juga. "Rizky, cepat dong ngambilin Gi." "Iya ma, tunggu." Aku pun menyimpan kembali barang aneh itu dan bergegas cepat menuju ke mama. "Kamu kok lama? Habis ngapain dulu?" tanya mamaku di dalam kamar mandi. "Maaf ma, tadi ada telepon dari teman," ucapku dengan wajah tersenyum dan memberikan handuk kepada mama yang telah mengeluarkan sedikit tangannya di pintu. Dan saat mama mengambil handuk dari tanganku dan tiba-tiba tak disangka, tiba-tiba mati lampu, membuat mama sedikit ketakutan. "Rizky, kenapa lampunya mati?" Mama takut. "Tolong kamu tungguin mama di luar ya sayang," kata mamaku yang mulai agak ketakutan.
Pikiran kalut kreatifku pun mulai kembali ada. Namun akhirnya aku berpikir untuk mengambil lampu senter di dapur. Baik Ma, Rizky tunggu Mama sampai selesai Ma. Rizky ambil senter dulu ya ke dapur, biar nggak gelap buat nganter Mama ke kamar, kataku dengan penuh harapan. Iya, tapi jangan terlalu lama ya sayang, Mama takut, kata Mamaku di dalam kamar mandi. Aku pun segera mengambil senter ke dapur dan kembali ke kamar mandi. Ma, sekarang tidak terlalu gelap kan? Kataku ke Mama. Ya Rizky, cepat antar Mama ke kamar. Namun tiba-tiba aku tergelincir dan tanganku berusaha cari pegangan agar tak terjatuh. Mama kaget melihat aku terjatuh di depannya. Rizky, kamu tidak apa-apa kan sayang? Tanya namaku yang tidak sadar dengan keadaannya karena aku juga tak sengaja. Tidak Ma, Rizky baik-baik saja kok Ma, jawabku. Mamaku segera membantu aku bangun dan tanpa memperdulikan keadaannya. Tak apa-apa kan kamu nak? Ucap Mama dengan nada yang sedikit gugup. Aku pun bangkit dan dengan menahan sakit bekas terjatuh tadi. Dan Mamaku langsung membawa aku ke kamarnya dengan keadaan gelap. Ma, kaki Rizky agak sakit, ucapku lirih. Sesampainya di kamar, Mama langsung membaringkan aku di tempat tidurnya. Sayang kamu di sini dulu, Mama akan obati kaki kamu, kata Mamaku sambil membantuku berbaring. Setelah itu Mama membuka lemari dan memilih baju turunnya. Ma, Mama gak marah kan? Tadi Rizky gak sengaja Ma, di saat mau nolongin Mama, ujarku. Tidak sayang, Mama gak marah kok, justru Mama berterima kasih, sahut Mamaku. Deg-deg hatiku mulai resah, apa maksud dari pembicaraan Mama itu membuatku sedikit gugup. Oh iya, kalau begitu kamu sudah tahu dong, kata Mamaku sambil menatap tajam. Kok Mama nanyain itu sih sama Rizky? Aku pura-pura bingung. Maksudnya tahu apa sih Ma? Lanjutku masih pura-pura blow on. Ma, maafin Rizky ya, tadi Mama harus nungguin lama. Sebenarnya Rizky tadi lihat berkas di lemari. Lanjutku mencoba menjelaskan dengan wajah polos dan Mama menghampiriku lalu duduk di sebelahku. Ma izinkan Rizky gantiin semua tugas kreatif Papa ya Ma, ucapku. Tugas yang mana aja sayang? Jawabnya singkat. Ya semuanya Ma, biar Rizky bisa bantuin Mama, kataku sambil tersenyum. Tanda dugaan Mama berbisik kepadaku. Kamu boleh kok sayang, justru Mama sangat berterima kasih kalau kamu mau bantuin Mama. Hatiku terasa seperti disambar petir dan akhirnya impianku terwujud untuk menggantikan semua tugas kerjaan kreatif Papa. Kebetulan Papa sedang pergi kerja. Tolong bantuin Mama ya, ucapnya. Tapi Ma, kalau Papa tahu gimana? Aku sedikit ragu. Ya, nggak apa-apa kan, cuma bantuin aja. Ya udah cepetan, segera kamu laksanakan kerjaan kreatifnya. Akhirnya terpaksa aku kabulkan begitu saja. Oh ya, tunggu bentar nak, Mama ada sesuatu buat kamu. Sambil Mama menunjukkan sebuah suguhan kreatif yang menurutku sangat spesial. Tentu saja mendapatkan sebuah suguhan kreativitas itu, aku pun sedikit cegukan. Karena emang baru pertama kali dapat hidangan spesial dari Mama. Ayo nak, kamu mau ini kan? Ucap Mamaku sambil menunjuk hidangan spesial peningkat kreativitas itu. Aku hanya mengangguk tak berkata-kata. Tentu saja aku tidak mau menyia-nyiakan hal kreatif itu yang memang sudah sangat lama aku harapkan. Aku pun semangat sekali mendekat dan mencicipi suguhan kreatif itu. Dengan perasaan senang dan bahagia, aku pun tidak banyak tanya lagi. Entah berapa lama aku mengerjakan suguhan kreatif itu, hingga akhirnya Mama menyuguhkan hidangan penutup pekerjaan kreatif yang lebih spesial. Kemudian Mama membimbingku dengan lembut agar segera aku menghabiskan hidangannya. Mama ternyata begitu senangnya memberikan semua kerjaan kreatif itu padaku. Begitu juga aku. Pada malam yang sepi itu, setelah beristirahat cukup, kami pun bangkit dengan sedikit malas.
Sebenarnya enggan rasanya untuk beranjak pergi dari suasana itu. Setelah semua beres, terdengar suara mobil parkir di depan rumahku dan aku pergi ke kamarku yang ada di atas. Untuk memastikan itu dan agar tidak ada kecurigaan di rumah ini. "Mama, papa pulang, Ma." Terdengar suara papaku menuju ruang tengah. Aku pun keluar dari kamar untuk menyambut papaku. Dengan pura-pura terbangun dari tidurku, aku langsung menyambut papa. "Malam, Pah, gimana perjalanan pulangnya, Pah?" kataku sambil menguap. Anak papa yang ganteng, bangun ya. Ini papa bawakan makanan buat kamu." "Perjalanannya sungguh membuat papa capek. Tolong panggilkan mamamu," ujar papa sambil membuka sepatunya. Tadi papa udah panggil-panggil, tapi mama nggak jawab. "Mungkin mama udah tidur, Nak. Coba kamu bangunkan mama," katanya. "Baik, Pah," kataku sambil melangkah menuju kamar mama. Aku pun masuk ke kamar mama dan mengetuk pintu kamar mandi mama dengan suara pelan agar papa tidak mendengarku. Dan mama pun keluar dari kamarnya, lalu aku pun langsung menuju kamarku di atas. Saat sampai di kamar, pikiran kalut kreatifku seakan tak suka dengan kehadiran papa. Namun, rasa letih dan ngantuk sangat terasa berat. Akhirnya kurebahkan badanku untuk segera tidur saja malam ini. Paginya aku mendengar suara mamaku. "Sayang, ayo bangun, sekarang udah siang." Aku melihat mama sedang membuka gorden kamar dan kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Aku masih ngantuk, Ma." Mama pun menghampiriku dan duduk di sebelahku. "Sayang, bangun. Ayo sayang, udah siang." Mama mencoba membangunkanku. "Ya, Ma. Aku bangun, Ma. Papa udah berangkat," kataku sambil melihat mama yang begitu lesu. "Sudah sayang, papa tadi berangkat jam 5 pagi. Aku pun tersenyum riang mendengarnya. "Ma, di rumah ada siapa? Bibi ada nggak, Ma?" Aku takut pembantu mama ada di rumah dan takut terbongkar semuanya. Bersambung. Begitulah kisah antara aku dan ibuku, di mana aku menggantikan tugas kreatif papaku yang semuanya bermula dari sebuah ketidaksengajaan melihat berkas dan barang rahasia mama. Hingga akhirnya aku bisa ihiu di gidau awok-awok, cukus urukuk hehehe. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Rahma namanya, ia adalah ibu tiriku, sekaligus orang yang pertama kali memberi kejutan padaku. Dan di sini aku akan menceritakan kejutan indah
yang pernah kulalui itu. Kejutan yang kudapat sekitar 1 tahun yang lalu, di mana saat itu ayah baru menikah dengannya. Namun sebelumnya, perkenalkan, namaku Bayu. Usiaku kala itu baru 25 tahun. Saat itu aku masih kuliah semester akhir di kampus swasta di kotaku. Dulu aku dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuaku berpisah sejak aku baru lulus SMA. Aku 2 bersaudara, adikku tinggal bersama ibu, sementara aku ikut dengan ayahku. Alasannya karena aku memang lebih akrab dengan ayahku. Selama 2 tahun lamanya ayah menduda, meskipun begitu aku tak pernah memaksanya untuk menikah lagi. Aku bisa mengerti, mungkin saja beliau trauma dengan pernikahan pertama. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah mengenal seorang janda dengan 1 anak yang masih SD kelas 2. Sejujurnya aku sempat terpana saat pertama kali berkenalan dengan ibu baruku yang bernama Bu Rahma. Bagaimana tidak, selain usianya terbilang muda sekitar 42 tahun, Bu Rahma juga berparas cantik, putih, dan berpostur proporsional. Selain itu, ia juga memiliki sifat supel dan ramah. Hal itu pula yang membuat aku tak canggung saat pertama kali ngobrol dengannya. Jujur saja, saat itu aku merasa iri dengan kepandaian ayahku yang bisa merebut hati Bu Rahma itu. Namun, pikiran itu segera aku tepis karena tak selayaknya aku berpikiran seperti itu, apalagi saat itu dia sudah menjadi istri ayahku. Namun rupanya keberuntungan pun sepertinya memihak padaku. Tepat 3 bulan setelah pernikahan digelar, ayah yang berprofesi sebagai pegawai BUMN mendapat tugas keluar pulau dari kantornya. Hal itu membuat ayah harus pulang sebulan sekali, itu pun jika ada kebijakan libur dari kantornya. Singkat cerita, sudah 1 minggu lamanya ayah pergi, sementara aku tinggal bertiga di rumah. Rumah ini memiliki 2 kamar, karena masih merupakan rumah sederhana di dalam komplek perumahan. 1 kamar dihuni ayah dan ibuku, sementara aku di kamar yang satunya bersebelahan dengan kamar mereka. Selama ditinggal ayah, semua berjalan normal dan biasa saja. Tak ada hal-hal lain yang terbesit dengan keadaan kami yang hanya bertiga. Jadwal kuliahku yang tak tentu waktunya juga membuatku sering berada di rumah. Hanya kalau ada kuliah atau ada tugas tambahan aku pergi, dan selebihnya berada di rumah saja. Terkadang di pagi hari, aku menyempatkan diri untuk mengantar adik tiriku ke sekolah. Walaupun sebenarnya adik tiriku juga ada bus yang selalu antar jemput ke sekolahnya. Selain itu, jika di hari libur minggu, aku juga sering mengantar Bu Rahma berbelanja ke pasar, tentunya dengan anaknya juga. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu sudah seperti rutinitasku. Sampai suatu ketika, di malam hari di mana aku dan Bu Rahma sedang sibuk menonton acara TV Ivan Gunawan. Dan sementara adik tiriku sudah tidur, tiba-tiba lampu padam. Dan seketika itu Bu Rahma spontan uhuy memeyuku. Saat itu kami memang duduk berdua di kursi depan TV. Setelah sadar, kami sama-sama canggung, tapi tak ada yang beranjak dari tempat. Bu Rahma masih memeyuku, beberapa saat lalu menoleh. Entah pikiran dari mana, aku menggenggam tangannya, namun hanya sebatas itu. Karena selanjutnya ia bergegas mencari lilin, dan tak lama kemudian, setelah itu lampu menyala kembali. Praktis, malam itu pun aku habiskan dengan melamun di kamar sambil mengingat peristiwa yang baru aku alami itu. Sejak itu, entah ada perasaan lain di hatiku, di mana aku mulai memperhatikan ibu tiriku dan sepertinya aku mulai kagum padanya. Berbeda dengan Bu Rahma yang seolah bersikap biasa saja meski masih ada kecanggungan di antara kami. Namun setiap ada kesempatan, aku mencoba mencuri perhatiannya, baik dengan candaan dan bercengkrama seperti biasa. Dan rupanya usahaku tidak sia-sia. Kami kembali akrab seiring berjalannya waktu. Hingga di suatu malam, kembali saat kami menonton acara TV Ruben Onsu berdua. Dengan ragu, aku menggenggam tangannya, namun anehnya, dia justru tidak keberatan dengan hal itu. Jadi, selama menonton lawakan Andre Taulany di TV, kami hanya terdiam namun saling menggenggam.
Hal seperti itu hampir setiap hari ku kerjakan, namun tak lebih dari sekedar itu. Hingga beberapa malam berikutnya, di saat kami sedang menonton TV, Bu Rahma lebih dulu pamit ke kamarnya dengan alasan mengantuk. Sementara aku masih tetap menonton karena masih belum ngantuk. Namun menjelang tengah malam, di saat aku masih fokus memperhatikan TV dan candaan dari Komandan Andre, aku mendengar pintu kamar ibu tiriku itu terbuka. Bu Rahma keluar dan sedikit terheran melihat aku masih menonton. Padahal waktu sudah dini hari. Sementara aku justru terpaku dan beberapa kali menelan ludah. Tatkala mendapati Bu Rahma sudah menggunakan daster sederhana yang sedikit nampak menampilkan verkakas vertigaan, dan dua itu, anu apanya itulah yang cuau-cuau tersebut. "Kok belum tidur Bayu?" tanyanya. Iya Bu, nanggung bentar lagi acaranya selesai," jawabku. Bu Rahma tersenyum sebelum akhirnya menuju dapur yang tak jauh dari tempatku menonton TV. Saat itu, pikiranku tak lagi konsen memperhatikan tayangan TV. Fokusku justru tertuju pada Bu Rahma yang tampak mengambil air di kulkas. Lampu kulkas yang terang cukup bisa memperjelas keindahan yang ada pada ibu tiriku itu. Entah pikiran dari mana, aku mulai melangkah menghampirinya. Dengan ragu, aku memeyuknya dari belakang. Untuk sesaat ia terkejut, namun setelah tahu jika itu aku, ia justru tersenyum dan menerima manuver kreativitas dariku. Setelah mendapat lampu hijau, aku mempersiapkan pekerjaanku terlebih dahulu. Bu Rahma juga lebih sering memanggil namaku, seolah memberiku semangat untuk segera memulai pekerjaan kreatif tersebut. Namun, di saat aku mulai larut, tiba-tiba beliau tersadar lalu menjauh. Sementara aku terpaku dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah kala itu. Ibu nggak bisa, Bay," ujarnya lalu dengan terburu-buru melangkah sambil berbenah-benah meninggalkanku. Semenjak itu, sikap Bu Rahma pun berubah. Ia seolah menghindar dan jauh berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku pun bingung dengan perubahan sikapnya. Berhari-hari kami tampak canggung dan sama-sama ragu mengungkap perasaan kami masing-masing. Tidak ada lagi acara nonton TV bersama ataupun bercanda di pagi hari sebelum anaknya sekolah. Setiap kali berdua di rumah, beliau selalu mengurung dirinya di kamar, dan untuk keluar pun dia mencari-cari waktu di mana aku sudah tak terlihat olehnya. Hal tersebut membuatku gundah dan bimbang, bahkan terbesit keinginan untuk pergi dari rumah itu. Namun ku urungkan karena khawatir akan menjadi pertanyaan oleh ayahku. Hingga akhirnya, seminggu sebelum ayah pulang, aku bertekad untuk mencari waktu agar bisa berbicara dan meminta maaf pada ibu tiriku itu. Di hari yang sudah aku rencanakan, aku berpura-pura pergi kuliah hingga sore. Namun sebenarnya aku hanya pergi untuk melipir ke warung di depan komplek perumahanku dan menitipkan kendaraanku. Aku beralasan kepada ibu warung jika ada keperluan dengan temanku hari itu. Aku kembali ke rumah, lalu melangkah masuk melalui pintu samping rumah yang sengaja tak dikunci sebelumnya. Kebetulan Bu Rahma sedang memasak di dapur. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membicarakannya. Gumamku dengan perlahan aku masuk, lalu memeyuknya. "Bu," ujarku. Spontan Bu Rahma terkejut, lalu menoleh. "Ngapain kamu, Bayu?" sahutnya berusaha menghindar. "Dengar dulu penjelasanku, Bu," ujarku. "Apa yang harus dijelaskan lagi?" tanyanya. "Bayu minta maaf atas sikap Bayu kemarin. Bayu salah. Tolong jangan hukum Bayu seperti ini, Bu," ujarku lagi. "Sudahlah, lupakan saja, gak perlu dibahas. Kita sama-sama salah dan gak bisa kita teruskan," ujarnya. "Iya, Bayu yang salah, Bu, karena mencintai orang yang salah," ucapku. Bu Rahma tampak terdiam, lalu berbalik ke arahku. "Kamu memang salah, tapi kenapa juga harus kamu yang ibu cintai Bayu?" ujarnya memukul bahuku sambil menitikkan air matanya. Sementara aku segera memeyuknya dan berusaha meredakan tangisannya, namun tanpa disangka Bu Rahma justru menarik wajahku. Ia memulai pekerjaan kreatif itu lebih dulu, seolah memberiku kesempatan untuk mengulang peristiwa kreatif yang dulu.
Untuk kali ini saja dan untuk terakhir kalinya, ujarnya sambil membawaku ke tempat yang lebih syahdu. Di sana ia mempersiapkan pekerjaan kreatifnya, dan otomatis bisa kuperhatikan panorama Fata Morgana langka yang tak pernah kutemui sebelumnya. "Ini beneran kan, Bu?" tanyaku heran. "Iya, Bayu." Aku tersenyum antara haru dan tak percaya. Meski begitu, aku tak ingin membuang waktu. Dengan segenap teori berlaku yang ku bisa dan ku pelajari dari film Jepang favoritku, aku mulai mengikuti alur yang ada. Selanjutnya beliau mempersiapkanku untuk memulainya. Aku benar-benar tak mengira jika usahaku selama ini tak sia-sia. Bahkan ini seperti mimpi yang belum pernah kualami sebelumnya seumur hidupku. Dengan metode kreatif yang kupelajari sebelumnya, aku tahu tempat mana saja yang bisa menghasilkan suara. Dan rupanya benar, Bu Rahma bernyanyi memanggil-manggil namaku, hingga tak lama ia merubah haluan menjadi sebaliknya. Dalam upaya kerjasama, aku berusaha menciptakan lapangan kerja kreatif sesuai prosedur yang ada. Hingga sore menjelang, pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan harapan bersama. Malamnya aku diundang kembali bersama Bu Rahma di ruang TV. Tampak ia mengambil ponselnya, lalu memberitahu galeri fotonya dan ayahku. "Ayahmu adalah orang yang takkan terganti di hati ibu, dan kamu jangan pernah berpikir lebih jauh dari itu." Aku tersentak sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu juga aku mulai sadar akan keberadaanku di rumah itu hanya menjadi benalu di dalam rumah tangga mereka. Sebulan setelah ayah pulang, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu asliku. Aku berharap dengan kepergianku, ayah dan ibu tiriku tak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Meski begitu, masih bisa kuingat kenangan terakhir bersama Bu Rahma itu. Semua tetap menjadi rahasia dan tetap akan tersimpan dalam relung jiwaku. Tamat. Begitulah kisah antara aku dan ibu tiriku. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Di balik gamis panjang dan lebar yang selalu dikenakan, Bu Aisyah itu ternyata menyimpan sebuah keinginan dan semangat kreativitas yang begitu tinggi. Wanita berusia 49 tahun ini telah 5 tahun merasakan hidupnya yang begitu hampa.
Sebab sudah selama 5 tahun, suaminya tidak pernah lagi bisa memberikan nafkah bagi istrinya yang masih sangat membutuhkannya. Sehingga pada akhirnya, akulah orang yang sangat beruntung akibat dari situasi itu. Bagaimanakah awal mula aku menjadi orang yang beruntung dari kondisi Bu Aisyah itu? Ikuti kisahnya. Pak Dahlan, suami Bu Aisyah, berusia 16 tahun lebih tua dari istrinya itu, yakni sekitaran 65 tahunan. Pak Dahlan itu sudah cukup lama tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan bagi istrinya ketika malam menjelang. Meskipun memang sejak mereka menikah, Pak Dahlan tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan yang satu itu secara maksimal bagi Bu Aisyah. Alhasil, Bu Aisyah pun secara diam-diam seringkali berusaha membahagiakan dirinya dengan kerja kreatif mandiri sembari menonton film. Akan tetapi, pada awalnya sebelum mengenalku, Bu Aisyah tidak pernah berpikir untuk mengerjakan itu dengan pria manapun. Bu Aisyah masih terus berharap agar suaminya itu mau berusaha untuk memenuhi keinginan kreatifnya itu. Akan tetapi sayangnya, Pak Dahlan lebih sibuk mengurusi toko sembakonya ketimbang istrinya yang cantik dan terus kekurangan itu. Sementara itu, Bu Aisyah sendiri lebih sering ditinggal di rumahnya yang sekaligus juga merupakan sebuah kos-kosan putra. Suatu sore, Bu Aisyah mengetuk kamar kosku. Sebut saja namaku Budi, berusia 21 tahun. Perawakanku pendek dan kurus, aku bekerja sebagai tukang fotokopi dan sesekali menjadi juru ketik bagi mahasiswa yang malas menyusun makalah atau skripsi. Terdengar olehku Bu Aisyah sudah 3 kali mengetuk pintu kamarku itu, tetapi aku diam saja dan tidak segera menjawab. Karena aku yakin kalau beliau itu datang mencariku karena ingin menagih uang pembayaran kosku yang sudah 3 bulan ini menunggak. Sebenarnya Bu Aisyah itu paham betul bahwa gajiku sering tidak tentu tergantung banyaknya pesanan fotokopi dan pesanan makalah. Tetapi waktu 3 bulan tentu saja sudah terlalu lama baginya. Karena aku tidak kunjung menjawab, Bu Aisyah terlihat mencoba memutar pegangan pintu kamarku. Dengan cepat aku pun berpura-pura tidur karena pintu kamarku itu memang jarang aku kunci jika aku berada di dalam kamar. Sore itu aku sebenarnya sedang menonton film kesukaanku di ponselku sambil olahraga kreatif. Sehingga ketika Bu Aisyah mendatangi kamarku dengan tiba-tiba, tentu saja aku belum sempat berbenah diri. Sehingga ketika Bu Aisyah berhasil membuka sedikit pintu kamarku itu, secara otomatis langsung menemukan pemandangan yang begitu lama tidak lagi beliau lihat dari sang suami. Dengan sedikit membuka mata, aku pun bisa melihat kalau Bu Aisyah tampak takjub dengan apa yang ada di hadapannya itu. Tampak olehku Bu Aisyah bukannya menutup pintu kamarku itu dan pergi meninggalkan kamarku. Akan tetapi, Bu Aisyah malahan menutup pintu kamarku itu dari dalam secara perlahan dan selanjutnya berjalan mendekat ke arahku. Matanya tidak berkedip dan terus mendekat. Napasnya terlihat naik turun di balik gamis hitam panjang yang dikenakannya. Perlahan tapi pasti Bu Aisyah terus mendekat dan tanpa permisi mengulurkan tangannya. Aku yang terlanjur berpura-pura tidur pun terus berusaha mengatur nafasku agar jangan sampai ketahuan kalau aku hanya berpura-pura tidur. Aku benar-benar merasa surprise sekali di sore itu karena Bu Aisyah yang selama ini sering hadir dalam benak inspirasiku itu telah membuat awang-awanganku melanglang buana. Sementara itu, Bu Aisyah sendiri tampak berkeringat setelah cukup lama dalam aksi kerja kreatifnya. Hal itu terlihat dari gamisnya yang berubah warna di saat Bu Aisyah sedang fokus seperti itu. Tentu saja lama-lama aku pun menjadi mengawang-awang, sehingga aku putuskan untuk berpura-pura terbangun dari tidurku, sehingga membuat Bu Aisyah sedikit kaget. Ibu kok ada di sini?" ucapku. Mendengar pertanyaanku itu, Bu Aisyah dengan panik menghentikan aksinya dan berdiri di samping tempat tidurku, dan dengan panik mencoba menjelaskan situasi yang terjadi ketika itu.
Ini ibu, nalas Bu Aisyah dengan terbata-bata. Meski belum pernah menikah, aku bukanlah pemuda yang masih bau kencur. Masalah yang menyangkut suami istri bukan hal baru bagiku. Karena sejak aku bekerja, sudah tidak terhitung berapa wanita yang pernah bekerja sama kreatif bersamaku. Dengan tenang aku pun bangkit dari tidurku dan mendekati Bu Aisyah yang masih terpaku dan bingung itu. Selanjutnya tanpa berkata apapun, aku pun menuntun Bu Aisyah untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda itu. Bu Aisyah tidak banyak bertanya. Dia langsung mengerjakannya dengan senang hati. Setelah beberapa lama kemudian, aku memintanya berhenti dan berkata, "Ternyata ibu pintar juga ya," pujiku. Tampak Bu Aisyah tersenyum kecil, dia merasa bangga karena mendapatkan pujian itu. Tiba-tiba, Bu Aisyah mendorongku tanpa keraguan, lagi Bu Aisyah menyusulku dan terjadilah pengalaman pertamaku kerja sama kreatif dengan pemilik kos yang awalnya datang untuk menagih uang kos itu. "Sekarang, ibu mau kamu bayar tunggakan kos kamu yang 3 bulan," ucap Bu Aisyah seraya tersenyum dengan manisnya. "Jadi, ibu mau saya bayar dengan cara lain?" Tanyaku mencoba memastikannya. "Iya, lekas bayar," pinta Bu Aisyah dengan senyumnya yang penuh misteri. Beruntung sekali di sore itu kos-kosan sedang sepi sehingga tidak akan ada yang menyadari kalau saat itu Bu Aisyah tengah berada di kamarku. Tetapi baru juga sebentar, Bu Aisyah sudah berhasil menemukan hasil kreatifnya untuk yang pertama kalinya. Sementara itu aku masih fine-fine saja, sehingga membuat Bu Aisyah menjadi kagum dan terlihat senang sekali. Sore itu Bu Aisyah 2 kali memperoleh hasil kerja dan aku cuma sekali. Sebenarnya Bu Aisyah masih ingin berlanjut, tetapi karena menjaga keamanan, akhirnya dengan berat hati Bu Aisyah harus menyudahinya dengan memohon padaku agar aku berkenan untuk memberikannya kembali di lain kesempatan. Tentu saja aku sanggupi permohonan ibu kosku yang cantik dan sepertinya mengalami kehampaan dalam kehidupannya itu. "Makasih ya ganteng, ibu anggap lunas tunggakan kos kamu selama ini. Ibu mau balik dulu ya sayang," ucap Bu Aisyah seraya melangkah meninggalkanku. Aku hanya bisa memandang kepergian Bu Aisyah dengan senyuman. Sungguh aku tidak menyangka kalau tunggakan uang kosku justru mendatangkan rezeki yang tidak aku sangka-sangka. Setelah itu, aku pun bangkit dan pergi ke kamar mandi. Sementara itu Bu Aisyah menghela napas saat mengingat betapa menyenangkannya apa yang baru saja dialaminya. Setelah 5 tahun, hal itu tidak lagi ditemukannya. Tidak pernah terbayangkan olehnya kalau pada akhirnya dia benar-benar mengerjakannya dengan selain suaminya. Di sore hari itu, kegiatan beres-beres yang dilakukan Bu Aisyah itu selesai sebelum petang. Dengan cekatan Bu Aisyah menyiapkan makan malam untuk dirinya dan suaminya, kedua putranya sudah tidak lagi tinggal bersamanya. Putra sulungnya sekarang berusia 24 tahun dan sudah setahun ini bekerja di luar kota, sedangkan putrinya sudah menginjak usia 20 tahun dan disibukkan dengan kuliahnya. Mereka berdua hanya pulang saat liburan. Malam itu Bu Aisyah memasak terong balado dan ayam goreng. Bu Aisyah tersenyum kecil saat memotong-motong terong itu. Masakan Bu Aisyah matang bertepatan dengan kepulangan suaminya. Wanita itu bergegas membukakan pintu saat mendengar suara mobil suaminya diparkir di halaman kosan. Pak Dahlan turun dari mobil dan melangkahkan kakinya sembari mengucap salam. Bu Aisyah menjawab dengan lembut sambil mencium tangan suaminya. "Abi mau makan dulu atau mandi? Umi baru aja selesai masak," ucap Bu Aisyah menyambut Pak Dahlan. Suaminya itu berperawakan tinggi dan tegap, serta masih tampak gagah untuk pria berusia 65 tahun. Namun, sayangnya dia tidak dibekali skill yang mumpuni untuk membahagiakan istrinya. "Mandi dulu deh Umi.
Tolong panasin air ya. Abi pengen mandi air hangat. Badan rasanya pegal banget, jawab Pak Dahlan. Bu Aisyah dengan patuh melaksanakan permintaan suaminya. Dia panaskan air di ketel dan menyiapkan handuk serta baju bersih untuk Pak Dahlan. Selesai mandi, Pak Dahlan dan Bu Aisyah menyantap makan malam. Sepanjang makan malam, mata Pak Dahlan menatap lekat-lekat wajah cantik Bu Aisyah. Dia merasa ada yang berbeda dari istrinya ketika itu, tapi sulit untuk dijelaskan. Pria itu merasa bahwa Bu Aisyah tampak lebih berkilau dari biasanya. "Umi cerah banget malam ini," ucap Pak Dahlan. "Ah, Abi bisa saja, kan sehari-hari juga begini," jawab Bu Aisyah tersipu. Andai saja suaminya tahu bahwa wajah cantiknya itu akibat dari apa yang dialaminya sore itu tadi, entah apa yang akan terjadi. "Serius, nggak kelihatan loh kalau Umi ini sudah kepala 4, goda Pak Dahlan sambil meneruskan menyuap nasi. Sudah lama suaminya tidak pernah memujinya, hatinya terasa hangat. Pasti ada maunya nih Abi, hehehe," rajuk Bu Aisyah. "Mau apa Bi? Dipijitin dulu sebelum tidur?" lanjutnya sambil tersenyum. "Hehehe, Umi tahu saja, iya nih, Abi pegal banget, udah lama juga nggak ngerasain dipijit istriku yang cantik ini," jawab Pak Dahlan. Bu Aisyah mengiyakan permintaan Pak Dahlan. Hatinya sedikit merasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya. Namun, dia berusaha memendam perasaan itu dan bersikap sewajar mungkin. Keduanya menyelesaikan makan malam lalu sembahyang berjemaah. Bu Aisyah melanjutkan cuci piring, sementara Pak Dahlan bersantai di teras samping yang menghadap halaman kosan. Tak berapa lama, aku pun keluar dari kamarku dan melangkah menuju gerbang. Aku pun menyapa Pak Dahlan yang sedang duduk santai dan berbahasa basi sejenak. Pak Dahlan menanyakan apakah aku sudah membayarkan uang kos ke Bu Aisyah tadi sore. Aku pun mengiyakan sambil tersenyum. "Sudah Pak, kebetulan tadi siang gaji saya sudah masuk, jadi bisa dipakai untuk bayar kos dan tunggakan kemarin." "Maaf merepotkan ya Pak, terima kasih sudah dikasih kelonggaran," jawabku dengan sopan. "Iya nggak apa-apa, Bapak paham kok kamu masuk malam," balas Pak Dahlan. "Seandainya Bapak tahu bahwa tunggakan kos itu sudah saya bayar lunas dengan hal yang lain Pak," gumamku dalam hati seraya tersenyum. Selanjutnya, aku pun berpamitan dan berangkat bekerja. Selepas kepergianku, Pak Dahlan masuk ke rumah. Dia mencuci kaki dan tangannya lalu beranjak ke kamar. Ternyata Bu Aisyah telah menunggunya. Cahaya temaram dari lampu kamar yang disetel ke mode malam membuat wajah cantik Bu Aisyah tampak semakin nyata. Pak Dahlan tersenyum dan mempersiapkan diri di kasur. Dengan segera Bu Aisyah pun mulai memijat suaminya. Wanita itu menuangkan minyak, urut ke tangannya, dan mengawali pijatannya dari kaki Pak Dahlan. Jarinya mengurut pelan dan membuat Pak Dahlan berdehem nyaman. Pijatan Bu Aisyah ternyata berhasil membuat suaminya mempunyai semangat keinginan yang lainnya, sehingga dia mengajak istrinya untuk bekerja sama kreatif di malam itu. "Umi," ucap Pak Dahlan sambil beranjak duduk dan membelai rambut panjang bergelombang Bu Aisyah yang disemir kecoklatan. Bu Aisyah tersenyum mendengar ucapan suaminya itu. Sebagai istri yang taat, dia pun segera mempersiapkan hidangan malam untuk suaminya. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Pak Dahlan pun dengan penuh semangat langsung bekerja. Pria itu sudah lupa kapan terakhir kali dia seperti itu, tapi Bu Aisyah mengingatnya dengan jelas. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali Pak Dahlan seperti itu, dan itu pun berlangsung singkat. Sungguh ironis, karena kemauan suaminya itu datang setelah Bu Aisyah telah bekerja kreatif sama pria lain. Tetapi lagi-lagi, Pak Dahlan tidak mampu mengantarkan istrinya itu ke pucuk yang paling indah. Tetapi itu tidak lagi menjadi masalah
bagi Bu Aisyah karena dia sudah dapat dariku. Pak Dahlan tersenyum dan memberikan tanda kasih sayang di kening Bu Aisyah. Selanjutnya, keduanya pergi ke kamar mandi dan setelah itu Pak Dahlan pun dengan cepat tertidur pulas. Berbeda dengan Bu Aisyah yang kesulitan untuk tidur karena terus mengingat apa yang telah terjadi sore tadi ketika menagih uang kos. Akan berlanjutkah apa yang aku alami bersama Bu Aisyah? Dan apakah akan ketahuan oleh Pak Dahlan? Bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.